saya bersama tim peneliti dari IAIN Jember, saya dan Profesor Aminullah dan Dr. Haji Khairul Umam sedang ada di Kebun Raya Bogor yang bertempat di Bondowoso. Pasti kalian jarang yang tahu, dan kalau ini dimaksimalkan pasti akan luar biasa, setara dengan Kebun Raya Bogor. Tim peneliti sedang menelusuri kebun botani Bondowoso, sebagaimana kebun botani Bogor yang ternyata tidak terkelola dengan baik. Di kiri kanan dilihat pohon yang begitu besar, misalnya Pinus mercusi yang ditanam pada tahun 1976, lebih tua dari penelitinya. Kemudian di sebelah kiri ya terkesan seperti belantara, tidak ada penataan yang signifikan atau klasifikasi tumbuhannya. Ini pakis purba gede, pakis purba gede. Oke, ditemukan lagi jenis tanaman dengan nama lokal Joho yang ditanam pada tahun 1953, batang Doho. Ya, bisa dibayangkan seperti apa besarnya. Yap. Oke, berikut kita temukan lagi Pinus mercusi di petak 19 yang ditanam pada 1939. Oke, dibandingkan dengan ukuran tubuh Kak Tuan Umam, tidak nyampe seperempatnya. Mari. Ya, hanya sementara ini hanya dimanfaatkan untuk anak-anak yang nongkrong, naik motor, pacaran. Belum ada konsep. Waduh, ada seliputan berpacaran dan seterusnya. Ya, ini satu pohon yang ukurannya luar biasa. Lanjut ke hutan bambu. Hutan bambu, tirai bambu yang juga ada di lokasi yang sama. Subhanallah, jenis bambunya keren. Ini dia rumpun bambu petung, ukurannya hampir menyamai tubuh Pak Imron. Wah, dipeluk dengan mesra. Oke, cukup rapat, cukup bagus. Kita akan dikelola seperti apa? Menurut beberapa orang, ini adalah mirip dengan negeri tirai bambu. Bisa untuk syuting film, bisa untuk wisata, bisa untuk macam-macam. Ya, dilatar belakangi pohon yang begitu besar seperti pohon purba. Oke, rumpun bambu yang ini ukurannya lebih besar, sama dengan tubuhnya Pak Imron, hanya tingginya aja yang beda tipis. Oke, pohon purba berikutnya. Kalau sampean begini Pak Imron, nah, lihat rentangan, kira-kira berapa itu? 3 rentang tangan orang dewasa, pria dewasa, kurang lebih. Oke, semakin ke atas semakin menjulang. Ini kan tempat yang bisa dibilang langka, tanamannya juga tergolong langka, baik dari ukuran, masa tanam, dan luasan. Nah, menurut jenengan selaku warga sekitar sini dan pelaku wisata, apa gambaran umum atau pendapat umum jenengan tentang tempat ini? Kalau menurut saya pribadi, hutan Bogor ini terus terang sangat mempunyai potensial yang sangat luar biasa. Jadi ketika ini dikelola dengan baik, maka kita tidak kalah saing dengan wisata yang ada di Jepang. Salah satunya wisata tirai bambu. Karena ini ketika ini di branding, dipoles dengan baik, dirawat dengan baik, ini bagus. Jadi kita sebenarnya potensinya luar biasa, hanya saja kita kesulitan untuk mengelola ini. Jadi pihak desa sendiri sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk sharing pengelolaan. Hanya saja sampai detik ini izin tersebut tidak keluar. Jadi makanya kami
jika memang nanti ada yang bisa memfasilitasi kami, entah itu dari IAIN dan Gus Amir yang bisa membantu untuk memediasi kepada pihak LIPI terkait pengelolaan ini sangat baik, karena terus terang eman sekali potensi yang sangat luar biasa ini ketika tidak dikelola dengan baik. Ya, baik. Kalau dilihat dari usianya, tadi kita lihat kan ada yang ditanam tahun 39, ada yang tahun 53. Dan jenis tanamannya juga besar-besar seperti yang kita lihat di belakang kita ini. Nah, tetapi sepi, tidak ada apa-apa, tidak ada pengelolaan. Nah, sepengetahuan jenengan, Gus, tempat ini sehari-hari digunakan sebagai apa oleh masyarakat lokal? Apakah warga biasa atau anak-anak muda atau pengunjung misalnya? Justru itu, Gus, kenapa pemerintah desa Sumberwingi dan teman-teman Pogdarwis mempunyai inisiatif untuk mengelola ini. Karena terus terang salah satu negatifnya tempat ini satu dijadikan tempat-tempat yang tidak pantas oleh para remaja. Jadi sangat disayangkan tempat seindah ini dijadikan tempat yang tidak senonoh. Ketika ini dikelola dengan baik, maka meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan pengelolaan, setidaknya kita punya dua pertanyaan. Yang pertama, seandainya ini dikelola, kira-kira siapa yang bisa mengelola dan dikelola untuk apa atau sebagai apa? Jadi cukup misalnya kita buat kafe di dalam, terus yang penting kita siapkan tempat nongkrong dan permainan outdoor. Jadi permainan-permainan yang mengandung edukasi Ya, juga. betul. Karena kalau betul ini menjadi wilayahnya LIPI, berarti kan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Betul. Jadi ada permainan, ada rekreasi, ada wisata, bahkan pendidikan atau edukasinya juga Betul. akan jalan. Baik, terima kasih, itu eksplorasi kita bersama Gus Sucipno, warga di sini yang juga berperan sebagai pelaku wisata aktif.